الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهو أسوة حسنة للمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وكونوا مع الصادقين. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah, ditempatkan di permukaan bumi milik Allah, diberi dengan berbagai macam fasilitas oleh Allah. Dan Allah yang Maha Rahman telah mempersiapkan seluruh permukaan bumi ini sebagai sebuah hamparan untuk manusia memenuhi kebutuhan. Di daratan Allah telah sediakan untuk manusia berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sedangkan di lautan Allah yang Maha Rahman telah mempersiapkan untuk kehidupan manusia berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya yang bisa dimakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun nikmat Allah yang Maha Rahman tidak hanya sebatas itu saja. Allah yang Maha Rahman juga memberikan kepada manusia satu ilmu yang telah dikukuhkan menjadi sebuah kitab, yaitu Al-Quran, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan budaya manusia agar terwujud satu bangunan kehidupan yang saling kasih sayang, adil, makmur, sejahtera, serta penuh dengan kedamaian dan perdamaian. Dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, yakni dengan cara memperhambakan diri sepenuh hati kepada Allah, yaitu dengan jalan menerima dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini khatib mengambil judul Al-Quran sebagai konsep kehidupan. Sekali lagi khatib menekankan bahwa judul khutbah kita pada hari ini adalah Al-Quran sebagai konsep kehidupan. Sesuai dengan rancangan pasti Allah, bahwa Allah menciptakan manusia adalah sebagai pelaksana ilmunya, yakni sebagai khalifah di permukaan bumi ini, dengan membawa tugas yang sangat mulia. Ista'marakum fiha, surat ke-11 ayat 61, yaitu memelihara, menata, serta memakmurkan kehidupan di bumi ini agar terwujudnya satu bangunan kehidupan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi makhluk yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Allah membekali manusia agar dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, yaitu berupa panca indera, pendengaran, penglihatan, serta penanggapan, dengan tujuan agar manusia dapat memahami ilmunya Allah, yaitu Al-Quran, sebagai sebuah konsep hidup yang tidak diragukan lagi nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.
sebuah konsep hidup yang sudah benar-benar teruji dan terbukti, yakni mampu membebaskan manusia dari satu bencana kehidupan yang mengerikan, minal karbil azim, ke arah satu kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan perdamaian. Dan ungkapan rasa syukur mereka itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat ke-35 ayat yang ke-34 dan 35. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazn. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah telah selamatkan hidup mereka dari satu bencana kehidupan yang mengerikan, yaitu perbudakan, kemiskinan dan kehinaan. Lalu mereka katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annal hazn, yang telah membebaskan kami dari kehidupan perih. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Lalu alladzi ahallana darul muqamah, yang telah menempatkan kami darul muqamah, satu negeri, satu wilayah yang muqamah, yang utuh, ampuh. Darul muqamah min fadlih, sebagai karunia daripadanya. La yamassuna fiha nasab, di dalamnya tidak tersentuh dengan kehidupan yang menyakitkan. Wala yamassuna fiha lughub, dan di dalamnya tidak terdapat kehidupan yang melelahkan. Itulah gambaran, ungkapan rasa syukur kepada orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari satu bencana kehidupan yang demikian mengerikan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang patut kita ketahui, bahwa rentang waktu antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 600 tahun. Periode itu oleh Al-Quran diistilahkan dengan masa fatrah, masa kekosongan wahyu, yaitu terputusnya pengiriman Rasul. Sebagai dampaknya, maka kita bisa melihat berdasarkan keterangan Al-Quran bahwa wujud kehidupan manusia pada saat itu diliputi dengan kehinaan dan kenistaan, dan zaman itu kita kenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal itu disebabkan oleh bergesernya informasi yang diajarkan oleh Allah, yaitu Injil menurut sunnah Rasul Isa, yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan lagi bentuk aslinya. Dan itulah yang menjadi pola pikir umat pada saat itu. Pola pikir umat bukanlah dibentuk oleh satu ilmu yang bersumber dari Allah, yaitu Injil menurut sunnah Rasul Isa, tetapi pola pikir umat pada saat itu dibentuk dari ratusan bahkan ribuan buku yang ditulis oleh para intelektual mereka, yang Al-Quran menyebutkannya dengan istilah ahbar wa rubban. Mari coba kita bandingkan dengan situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini. Rentang waktu antara kita dengan Nabi Muhammad SAW sangatlah jauh, 1400 tahun yang lalu. Bisa jadi informasi itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada 14 abad yang lalu sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Atau bisa jadi bahwa pola pikir kita sebagai umat pada saat ini sama dengan pola pikir umat terdahulu yang ditinggalkan oleh Rasulnya. Bahwa pola pikir kita sebagai umat pada saat ini bukan dibentuk dari satu ajaran yang bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran, tetapi satu ajaran yang bersumber dari ratusan bahkan ribuan buku yang ditulis oleh para intelektual kita. Sehingga doktrin tersebutlah yang membentuk persepsi dan pandangan hidup kita. Sebagai akibatnya, kita bisa melihat bahwa kondisi kita sebagai umat pada saat ini pecah belah dan berselisih, tafarraqu ikhtilaf, sehingga upaya untuk mewujudkan perdamaian di permukaan bumi ini hanya sebatas angan-angan
keinginan dan impian belaka. Padahal kata Allah, syarat terbentuknya sebuah perdamaian haruslah satu ilmu, yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu yang bersumber dari Allah. Al-haqqu bi rabbik, yaitu satu konsep hidup yang bersumber dari Allah, dan juga harus satu praktek, yaitu menurut Rasul. Bisa kita bayangkan jika sekiranya pola pikir umat manusia pada saat ini dibentuk oleh satu doktrin yang sama, sehingga menghasilkan pandangan dan sikap hidup yang sama, maka akan terciptalah satu perdamaian hidup yang sangat indah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang indah di bawah bimbingan wahyu Allah. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 103 dan 105. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yang dimaksud adalah dinul Islam. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. In kuntum a'da'an, dikala itu wujud kehidupan kalian saling bermusuhan. Satu situasi dan kondisi kehidupan di mana Allah belum menurunkan Al-Quran, kehidupan manusia saling berselisih, saling salah menyalahi, tafarraqu, ikhtilafu dalam bahasa Qurannya. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menghidupkan hati-hati kalian dengan Allah menurunkan Rasulnya dalam rangka mengajarkan ilmunya Allah kepada manusia, sehingga manusia menjadi bersatu, ikhwanan, bersaudara. Kuntum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmatnya tersebut Allah menjadikan kalian yang tadinya bermusuh-musuhan, yang tadinya saling pecah belah, yang tadinya saling berselisih, menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kondisi kehidupan kalian pada waktu itu benar-benar berada pada tepi jurang neraka yang selangkah lagi akan memusnahkan kehidupan manusia. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 105 sebagai sebuah penekanan kepada kita semua untuk jangan berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti halnya mereka. Tafarraqu, ikhtilafu, berpecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal telah datang kepada kalian satu keterangan yang cukup gamblang, itulah Al-Quran. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan azab dari Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran sebagai sebuah konsep hidup yang telah dirancang oleh Allah bertujuan untuk kebaikan kehidupan manusia. Jika Al-Quran sebagai sebuah konsep hidup kita terapkan dalam diri pribadi kita, maka akan terbentuklah pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yaitu pribadi-pribadi yang dapat menjadi tauladan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Begitupun pula ketika Al-Quran ini sebagai sebuah konsep hidup kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga, maka akan terbentuklah satu susunan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diliputi dengan kebahagiaan. Dan jika Al-Quran sebagai sebuah konsep hidup kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka akan terwujudlah satu perdamaian hidup di permukaan bumi ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat ke-7 ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, yang dimaksud adalah berpola pikir dengan ajaran Allah, bersikap hidup dengan ajaran Allah, berlaku patuh dengan ajaran Allah, la fatahna alaihim, dalam bentuk penekanan Allah katakan sungguh akan kami bukakan bagi mereka itu pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, dan apabila mereka, dan akan tetapi apabila mereka mendustai ajaran Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan timpakan siksa kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Melalui uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki, lahir dan batin, dengan hasil kebudayaan yang berlandaskan akal semata tanpa ada bimbingan wahyu dari Allah. Demikian khutbah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup khutbah kita pada saat ini, marilah kita bermohon kepada Allah, ya Allah, di hari yang mulia ini, bukakanlah pintu hati seluruh manusia, dimanapun ia berada di permukaan bumi ini, untuk dapat menerima dengan sepenuh hati, agar menjadikan Al-Quran sebagai konsep hidupnya. Serta lindungilah ya Allah mereka dari kejahilan tanggapan, dan hapuskanlah tanggapan-tanggapan yang menyesatkan dari kehidupan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.